dia tuh langsung masuk dan ambil jaketnya dia. Dan pas mau keluar, dia tuh denger kursi di belakangnya Raka itu tuh kegeser dikit. Wah, so creepy. Serem ya. Iya. Kilo Podcast, dedication for your information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tio, welcome back to Kilo Podcast Video edisi ke-20. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru, kita perkenalan dulu ya, biar makin akrab tentunya. Hai Sobat Tio, kenalin aku Vinza Putri Anggraini dari kelas 11 MPK 2. Dan di sini pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini bersama partner aku yaitu Halo Sobat Tio, perkenalkan aku Adinda Putri Amalia dari kelas 11 MPK 2. Oke Sobat Tio, kan kita udah kenalan nih. Sekarang kita tanya kabar Sobat Tio semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Kami siap nemenin kalian di episode yang jujur aja bikin aku merinding dari tadi. Nah, karena kali ini kita beda dari yang biasanya. Kalau kemarin nih Sobat Bio kita bahas tentang AI, kehidupan di sekolah. Tapi hari ini kita bahas sesuatu yang sering kita lewati tapi jarang berani kita omongin. soal sesuatu yang jarang kita omongin ini, aku mau tanya nih Sobat Bio sama kalian semua. Kalian tuh tipe orang yang suka percaya hal mistis gitu nggak? Kalau aku pribadi ya, awalnya tuh aku enggak. Tapi setelah aku ngalamin sendiri dan logika aku tuh nggak nyampe dari situ. Kalau kita ngomongin sama orang lain, pasti Mereka taunya kan kita yang halu atau kita yang ngigo. Nah, kali ini kan kita bahasnya tentang sekolahan. Pasti sekolahan itu bukan cuma bangunan kan Sobat Bio, tapi tempat ribuan cerita numpuk bertahun-tahun. Nah Sobat Bio, kalau kalian lagi pakai headset, kecilin dikit ya volumenya. Bukan karena rusak, tapi karena beberapa cerita lebih enak didengar pelan-pelan. Karena tema kita kali ini adalah jam kosong terakhir di sekolah. Cerita yang katanya gak semua murid pernah pulang. Oke, Sobat Tio, tarik nafas dulu ya. Lampu kamar kalian udah nyala belum? Kalau udah, yuk kita mulai langsung. Nah, kali ini yang cerita aku duluan ya, Din. Aku mau tanya nih sama Sobat Tio dan sama kamu juga nih, Din. Kamu pernah nggak sih pulang paling terakhir dari sekolah? Wah, sering banget sih biasanya kalau misal ada tugas kelompok, pulang piket kelas, atau kalau waktu lagi pulang ekstra. Jujur ya, sekolah itu rasanya beda banget kalau sepi. Nah, bener banget sih, Din. Kalau siang kan sekolah kan pasti rame. Malamnya kayak gedung yang kosong berubah banyak karakter. Kayak tempat yang bukan cuma milik murid ya. Iya, bener banget. Nah, kali ini aku mau mulai cerita ya. Cerita ini tuh nyata yang dikirim dari salah satu subscriber Kilo Podcast. Namanya aku samarin aja ya. Nah, nama dia itu Raka dari kelas 11. Wah, gimana tuh ceritanya? Nah, jadi Din, Raka ini habis ekskul film. Jam dinding tuh udah nunjukin pukul 6 sore. Sekolah udah sepi lah pastinya. Satpamnya pasti tinggal satu. Dan parkiran itu tuh sudah kosong. Biasanya jam segitu tuh emang rawan sih, udah pengen kabur aja. Nah, bener. Raka ini tuh lupa naruh jaketnya di kelas. Dan kelasnya itu ada di lantai 2. Dia naik sendiri, tangganya bunyi. Tok, tok, tok. Bukan karena orang lain, tapi karena sepatunya sendiri. Jadi justru yang bikin takut itu sunyinya ya? Iya. Nah, pas Raka sampai kelas, pintunya tuh kebuka dikit. Padahal Raka itu udah nutup pintunya. Dia tuh langsung mikir, pasti satpam yang masuk. Nah, dia tuh langsung masuk dan ambil jaketnya dia. Dan pas mau keluar, dia tuh dengar kursi di belakangnya Raka itu tuh kegeser dikit.
Wah, so creepy. Serem ya. Iya. Padahal kan ruangannya kosong, Din. Waduh, aku udah mulai merinding nih. Raka tuh langsung diam, nafasnya tuh ditahan. Terus ada suara pelan yang manggil Raka dari belakang. Raka, Aduh, stop dulu. ih tenang dulu Din, ini tuh cuma biasa aja. Nah, suara itu nggak teriak lagi, tapi kayak orang manggil dari jauh dan tepat di telinganya Raka. Kalau misal kamu di posisi Raka, kamu bakal ngapain nih, Vin? Jujur, kabur tanpa nengok dong, Din. Nah, Raka ini tuh beda. Dia tuh nengok. Dan di bangku paling belakang ada siswi duduk. Seragamnya pakai putih abu-abu. Dan rambutnya tuh nutup muka. Kepalanya nunduk. Waduh, padahal sekolah waktu itu udah mulai kosong ya? Nah, bener kan, Din? Raka tuh mikir, itu mungkin teman kelasnya. Dia bilang, kamu belum pulang. Siswi itu ngangkat kepala dan mukanya pucat. Matanya tuh hitam semua, Din. Waduh, kayaknya aku udah gak kuat nih dengerin cerita mistismu itu deh. Nah, kamu tahu nggak sih siswi itu ngomong apa? Apa? Dia jawab, jam kosongnya tuh belum selesai. Jam kosong? Iya, jam kosong. Raka tuh langsung bingung. Tiba-tiba lampu kelasnya tuh mati 1 detik, tapi nyala lagi. Kayak ada yang sengaja gitu. Dan bangkunya tiba-tiba tuh penuh murid. Padahal kan tadi kosong kan, Din? Waduh, kayak kelas dari dunia lain ya? Iya, bener banget. Dan tahu nggak, mereka tuh duduk rapi semua. Dan seragamnya tuh lusuh. Sama mereka tuh tunduk. Waduh, serem sekali ya. Aku nggak bisa bayangin deh ekspresinya Raka bakal gimana. Terus bel sekolahnya tuh bunyi. Dan semua murid berdiri serempak. Termasuk yang tadi manggil Raka. Mereka nengok bareng ke arahnya si Raka. Raka tuh langsung lari dong, nggak mikir lagi mau turunnya kayak gimana. Dan tau nggak, dia tuh langsung turun tangga, loncat 2 anak tangga tahu. Dan pas sampai bawah, satpam lagi duduk minum kopi. Satpamnya bilang ke Raka, kamu dari mana? Dan Raka tuh jawab, kelas 2 pak. Satpamnya langsung kaku dan bilang, loh bukannya lantai 2 udah dikunci dari jam 5 ya? Hah? Berarti yang dia masukin tadi? Iya, benar. Bukan kelas yang seharusnya ya? Iya, dan jam kosong itu ternyata jam yang bukan buat manusia. Sekarang aku mau nanya ke kamu, Dedi. Kalau kamu dengar ada yang manggil nama kamu di sekolah kosong, tapi suaranya bukan dari temen kamu, Din. Kamu tetap jawab nggak? Enggak dong, karena kata orang kalau jawab berarti kamu nerima undangannya. Nah, bener banget kan, Din. Nah, buat Sobat Pio, kalau kalian dengar suara orang pas kalian lagi sendirian di kelas dan pas itu semuanya udah mulai pulang, kamu jangan langsung jawab ya. Nah, sekarang giliran aku nih yang cerita. Sebenarnya ini tuh cerita dari teman SMP ku sih. Sebenarnya Vinza juga udah aku ceritain sih, pastinya tahu dong, Vin. Ya dong, aku udah kasih tahu sama cerita kamu. Oke, jadi ceritanya itu waktu dia lagi di toilet sekolah sendirian dengar pintu dibuka. Padahal dia tuh lagi sendiri. Terus ada suara di sebelahnya. Sudah bel pulang belum? Dia jawab refleks, belum. Dan suara itu bilang, bagus, aku juga belum bisa pulang. Terus ada cerita lagi nih, Sobat Pio. Ceritanya itu tentang kita berdua sih ya, Vin. Cerita ini tentang siswi kelas 11 namanya Salsa. Suatu hari dia dipanggil ke ruang BK setelah jam pelajaran selesai. Nah, pas Salsa masuk, ruangannya tuh gelap banget. Cuma lampu meja doang yang nyala. Guru BK sih belum datang. Dan di atas meja ada 1 map coklat dan nama itu tuh namanya Salsa.
Waduh, padahal si Salsa itu dia nggak pernah bikin masalah loh. Tapi karena penasaran, dia buka nih. Dan di dalamnya ada surat tulisan tangan. Isinya, kalau kamu baca ini berarti kamu sendirian. Jangan duduk di kursi pojok. Salsa langsung berdiri, karena dia tadi duduk di bangku pojok kan. Nah, terus dia sadar sesuatu lagi nih, Vin. Tanda tangan di surat itu milik siswi yang sudah pindah sekolah 5 tahun lalu. Bayangin deh Sobat Pio, surat dari orang yang udah nggak ada di sekolah dan tahu posisi duduk kita. Itu artinya ada yang memperhatiin Salsa, Din. Iya sih kalau kayak gini. Terus ada lanjutannya lagi nih. Salsa kan mau keluar kan dari ruang BK, tapi pas Salsa berdiri, pintu ruang BK tuh nutup sendiri. Pelan, kerak, kerak. Terus dari belakang kedengaran suara kursi digeser. Padahal ruangannya lagi kosong loh, Vin. Lalu Salsa nengok nih, dan kursi pojok bergerak mundur sendiri. Seolah-olah ada yang baru bangkit dari kursi itu. Lalu terdengar bisikan, aku tadi duduk di situ. Ini bukan sekedar hantu muncul, tapi hantu yang masih merasa jadi murid dan masih nunggu dipanggil guru BK. Setelah kejadian itu, temannya Salsa nih nemu sesuatu yang aneh dari Salsa, Dit. Dan di HP Salsa ada voice note otomatis. Waduh, padahal si Salsa ini nggak ngerekam apa-apa loh Sobat Pio. Isinya itu rekamannya cuma 12 detik. Tapi saat diputar, kedengaran suara perempuan nangis. Nah, terus suara ketukan meja, dan terakhir suara bilang masih ada satu kursi kosong. Yang bikin merinding, suara itu mirip banget sama suara Salsa sendiri. Din, kalau aku jadi Salsa sih udah ngebuang HP itu nggak sih? Karena kan udah jelas-jelas itu bukan suaranya si Salsa. Iya, apalagi si Salsanya nggak ngelakuin loh. Ya, kan? Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini di edisi kita horor ini. Walau kadang yang bikin horor bukan penampakannya aja, tapi juga perasaannya. Nah, Sobat Pio, dari semua cerita hari ini bukan buat nakut-nakutin Sobat Pio, tapi ngingetin kalau sekolah sepi jangan sok berani. Kalau bisa pulang bareng aja. Nah, bener tuh. Kalau Sobat Pio dengar suara aneh, jangan asal nyaut ya. Dan yang paling penting, jam kosong bukan selalu gak ada siapa-siapa. Nah, gak kerasa ya, Din? Kita udah di penghujung podcast ini loh. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat Sobat Pio yang udah nonton dan menyimak podcast ini. Kalau kalian punya cerita aneh di sekolah, boleh tulis di kolom komentar ya Sobat Pio. Dan ingat Sobat Pio, kalau sekolah sudah sepi, pastikan kamu benar-benar jangan sendiri ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan emisi berikutnya. Sampai jumpa di Kilo Podcast selanjutnya. Well, goodbye.